Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Oke, semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini Bunia akan membahas pembelajaran IPS tema 7 pada kelas 5, yaitu dengan judul peristiwa dalam kehidupan. Nah, kalian tahu kan, peristiwa dalam kehidupan itu ada banyak sekali. Nah, kalian pasti tahu juga kan bahwa Indonesia sudah merdeka semenjak 75 tahun yang lalu. Coba ada yang masih ingat tanggal kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Iya benar, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal tersebut. Sudah 75 tahun ya Indonesia merdeka. Di balik kemerdekaan Indonesia, banyak para pahlawan yang gugur di medan perang. Nah, kemudian mari kita simak bagaimana Indonesia dijajah sampai bagaimana Indonesia bisa merdeka. Oke, disimak baik-baik ya penjelasan dari Bunia. Bunia akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yang akan Bunia bahas adalah apa yang dimaksud penjajahan itu. Oke, penjajahan itu adalah di mana hak-hak kita sebagai manusia direnggut oleh pihak lain. Negara milik kita diatur dan dikuasai oleh negara lain. Segalanya serba dibatasi dan serba tidak boleh. Jika kita melawan, kita yang akan sengsara. Oke anak-anak, kita yang akan sengsara kalau kita dijajah. Bagaimana ya kalau saat itu kita hidup sebagai orang yang dijajah? Kalian mau tidak dijajah oleh bangsa yang lain lagi? Tentu saja tidak ya anak-anak. Nah, sekarang apa saja sih tindakan penjajahan itu? Oke, penjajahan dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya tindakan bullying. Tindakan bullying dapat mengambil hak seseorang untuk hidup dengan nyaman. Kemudian seseorang itu dimanfaatkan untuk kepentingan orang yang membuli. Tindakan bullying dapat terjadi antar perorangan maupun kelompok. Nah, siapa di antara kalian yang suka membuli teman kalian? Ayo, itu sama saja kalian telah menjajah teman kalian itu ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh bully di sekolah. Dan bully juga dapat terjadi di mana saja ya. Bully terhadap anak kecil atau teman sebaya. Siapapun tidak ingin dijajah, bukan? Karena dengan dijajah, mereka dapat mengambil alih negara tersebut dan menjadikan negara itu sebagai penghasilan negara yang menjajahnya. Nah, lihat, dijajah itu tidak enak anak-anak. Kita tidak bisa berbuat sesuka hati kita. Kita harus menuruti apa yang diperintahkan oleh bangsa yang menjajah kita. Seram sekali ya. Bersyukur kita hidup sekarang ini dalam keadaan merdeka, dalam keadaan Indonesia telah merdeka.
Kemudian, apa saja sih faktor penyebab terjadinya penjajahan terhadap bangsa Indonesia? Nah, ada beberapa faktor ya penyebab Indonesia bisa dijajah. Jadi Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Nah, dahulu harga rempah-rempah sangatlah mahal. Bahkan bisa disejajarkan dengan harga emas loh anak-anak. Rempah-rempah di Indonesia sangatlah melimpah, sehingga banyak bangsa lain yang ingin memilikinya demi keuntungan bangsa sendiri. Rempah-rempah khas Indonesia antara lain ada lada, cengkeh, kayu manis, jahe, kunyit, kencur, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, Indonesia memiliki negara yang luas dan pulau-pulau yang sangat banyak, serta wilayah perairan yang luas pula. Nah, banyaknya pulau-pulau dan luasnya perairan menjadikan salah satu daya tarik penjajah untuk memiliki negara kepulauan Indonesia. Karena dengan begitu dapat dijadikan sumber ekonomi yang menjanjikan dengan dijadikannya tempat wisata dan proses terjadinya jual beli. Kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Saat ini Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Oke, selain faktor-faktor tersebut, ada faktor-faktor yang lain anak-anak. Faktor penyebab lain yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Oke, yang pertama, di masa lalu banyak dari warga Indonesia yang kurang kompeten. Pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Dan hal inilah yang menyebabkan penjajah itu masuk ke dalam bangsa Indonesia. Yang kedua, orang-orang Indonesia di masa lalu mudah dipengaruhi oleh kepentingan asing. Yang ketiga, asal ada uang, maka semua orang bisa jadi teman. Yang keempat, kurangnya persatuan dan banyak timbul perpecahan. Nah, itu adalah faktor yang berasal dari dalam negeri sendiri ya anak-anak. Pada zaman dahulu, para pahlawan yang bekerja sama dengan rakyat berjuang luar biasa untuk mendapatkan kemerdekaan Nusantara. Nah, di balik itu ada harta dan nyawa yang rela dikorbankan untuk memperjuangkan kebebasan negara. Tak hanya Belanda dan Jepang saja, ternyata Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara loh anak-anak. Nah, ini adalah 6 negara yang dicatat dalam sejarah. Yang pertama ada Portugis. Dari tahun 1509 sampai 1595. Kemudian ada Spanyol. Tahun 1521 sampai 1692. Kemudian Belanda. 1602 sampai 1942. Kemudian ada Prancis 1806 sampai 1811. Dan ada Inggris 1811 sampai 1816. Nah, di sini yang paling lama menjajah kita adalah bangsa Belanda ya anak-anak. Lama sekali Indonesia dijajah
oleh bangsa Belanda. Tujuan mereka yang hampir sama, yaitu menguasai kekayaan alam Indonesia. Dengan ini, kita sebagai warga negara Indonesia penting untuk menjaga, merawat, dan melestarikan kekayaan Indonesia. Oke anak-anak, sampai sini dulu ya penjelasan dari Ibu Nia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.